Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang mengingat situasi yang berkembang, kali ini masih saya sampaikan beberapa keberatan dan nota keberatan lainnya terhadap putusan sepihak yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo terkait gugat bermasalah yang sudah saya sampaikan ini juga dari Polres Pati sebuah panggilan, dan ini tentunya menjadi catatan agar semua pihak untuk menahan diri dan menanggapi semua laporan saya terkait dengan laporan kepada Polres Pati untuk direvisi ulang mulai tuntutan perkara laporan. Saya pernah menuntut, menggugat, mengadukan saudara Muhammad Sutopo MM, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo, yang membuat gaduh, membuat alibi gugatan cerai palsu yang menutupi kejahatan atau kriminalitas yang diduga dilakukan oleh oknum guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo. Dan ini adalah jejak digital yang kami sampaikan. Dan yang kedua adalah saudara Muhammad Sutopo kami laporkan terlibat manipulasi, konspirasi, dan penerlantaran wewenang berlarut-larut, dan tentunya hal itu menjadi catatan sejarah yang tidak bisa terlupakan. Apakah hal itu akan menjadi hal lain di mana saudara Sutopo ini terlibat rekayasa kasus sindikat beruntun dengan kepala-kepala sekolah untuk melakukan tindakan manipulasi alasan gugat cerai yang bermasalah tersebut untuk melancarkan adanya suap, gratifikasi, dan penyelewengan di Dinas Pendidikan. Yang ketiga, Muhammad Sutopo sudah terbukti nyata-nyata menyatakan menolak untuk berbagi atau menyalurkan alas hak insentif tunjangan gaji seorang suami dari PNS yang sah yang harus diserah terimakan secara langsung mengingat keadaan tertentu. Selanjutnya artinya bahwa Muhammad Sutopo diduga kuat melakukan pengabaian wewenang dengan tanggung jawab sebagai pimpinan dinas, dan itu dilakukan dengan sengaja. Maka dalam hal ini adalah suatu kejahatan konspirasi kedua. Selanjutnya saya menuntut kepala dinas atas nama Muhammad Sutopo ini untuk dapat dituntut dikenakan pasal hukum yang berlaku dugaan perbuatan manipulasi dan overmah, dugaan ada skandal dengan bawahannya atas nama WW. Dalam hal ini adalah melanggar pasal 294 KUH Pidana ayat 2 dan ayat 1 pegawai negeri atau tempat pendidikan yang melakukan dugaan cabul dengan bawahannya atau yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Sebuah maksud cabul di sini adalah melakukan konspirasi, melakukan hubungan yang di luar kewajaran antara laki-laki dan perempuan yang terus serta di dalam diketahui bersalah sebagai masih sah istri orang. Adapun pertimbangan lainnya bahwa saudara IWW mohon dikenakan bab 15 pasal 304 terkait penelantaran berlarut-larut meninggalkan orang yang perlu ditolong, yaitu barang siapa dengan sengaja menyebabkan membiarkan orang dalam kelaparan, kesengsaraan, dan kewajiban memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang itu karena suatu hukum yang berlaku baginya atau suatu perjanjian, ya, karena suatu kejadian, kewajiban, perjanjian, nomenklatur, misalnya pernikahan, keluarga, dapat dipidana ancaman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Jadi ini dengan sengaja menelantarkan, merekayasa kasus penelantaran kepada seseorang yang adalah keluarga atau suaminya sendiri, penelantaran berlarut-larut. Sementara itu IWW juga boleh dituntut pasal penipuan berencana, percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada suaminya dengan memerintahkan orang lain pasal 378,
rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberi suatu barang atau membuat suatu perutangan atau utang atau menghapus utang-utang dengan cara memaksa dapat diancam pidana 4 tahun penjara. 1. A. Yaitu tipu daya. B. Rangkaian ucapan. Cara memberikan barang surat-surat itu tidak mutlak dilakukan sendiri. Hal ini karena diberikan kepada orang lain, dalam hal ini adalah Hanifah Samiono. Mereka berkonspirasi menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum dengan tiada hak, seperti halnya penggelapan, pencurian, dan manipulasi. Penipuan yang dilakukan dalam kalangan keluarga ini berlaku pasal 367, Junto 394, Junto 379, bisa dapat dikenakan saudara IWW dan kroni-kroninya. Selanjutnya adalah pasal tipu muslihat, yaitu suatu daya upaya rekayasa yang diatur dengan sedemikian rupa sehingga orang lain yang berpikiran waras atau normal dapat mempercayai hal yang ditipu dayakan. Ini konspirasi, ya, permufakatan aku bagi saudara IWW dan Muhammad Sutopo yang terlibat di dalam kasus rekayasa, rangkaian rekayasa kebohongan, kalimat-kalimat bohong yang tersusun rapi sedemikian rupa dengan sopan santun sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan rangkaian kebohongan lainnya sehingga keseluruhan merupakan suatu cerita bohong tentang sesuatu yang seakan-akan benar, dan ini dipakai dasar untuk menipu daya. Dan pada IWW ini dapat dikenakan pasal merekayasa atau melakukan permufakatan jahat membohongi korban selama itu. Maka mohon kepada Kapolres Pati untuk serius mengusut tuntas kejahatan konspirasi oknum guru SD 03 Tamparomo untuk dapat diusut tuntas, syukur dapat dipecat sebagai PNS. Sedangkan yang paling tahu adanya pelanggaran serupa yang dilakukan orang-orang dinas, diantaranya adalah para saksi, tetapi kenapa sampai sekarang kasus dihentikan dan tidak berjalan? Padahal yang bersalah adalah jelas-jelas orang oknum PNS yang menjalankan jabatannya yang lewat 2 tahun, yang dulu menjadi tetap karena kejahatan semacam itu, maka dapat dicabut haknya di dalam melakukan suatu pekerjaan, apalagi ini adalah pekerjaan negara yang mencakup untuk menduga adanya dugaan asusila dan pelanggaran etika. Selanjutnya pasal 286 dan Junto HAM dan UUD, setiap orang yang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, pelindungan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan hukum, serta berhak atas rasa aman perlindungan untuk bebas dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat derajat manusia, berhak memperoleh suatu negara. Pasal 28H, dan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diganggu gugat secara sewenang-wenang oleh orang lain, dan hak untuk hidup, jaminan hidup untuk tidak disiksa baik secara rohani, jasmani, baik mental, batin, hak kemerdekaan pikiran, hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui keberagaman sebagai pribadi di hadapan hukum dan kemasyarakatan, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak asasi manusia yang tidak dapat lepas atau dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi selama ini saya sudah merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh para pihak, dan Aan Maning ini tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pembangunan atas dirinya, pengembangan diri secara utuh sehingga manusia sebagai manusia yang bermartabat. Terus setiap orang berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan manfaat guna mencapai persamaan di depan keadilan. Jadi selama ini saya sudah diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap sebagai orang yang kurang waras. Bahwa setiap orang berhak mempunyai hak pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diganggu gugat, diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik itu hak mengikat maupun hak kemahalan, hak tunjangan gaji yang mengarah kepada negara.
Yang kedua, ada setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perlakuan diskriminatif tersebut. Dan hak asasi ini adalah tanggung jawab negara, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang seadil-adilnya sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Apalagi ini berhadapan dengan seorang pejabat. Apalagi yang berbuat sewenang-wenang ini adalah seorang atasan, seorang pejabat negara, padahal dia mengetahui bahwa bawahannya itu menanggung kesalahan. Nanti saya akan bacakan semuanya, dan ini adalah surat keterangan bahwa apa yang kami sampaikan ini menyimpang laporan masyarakat yang jelas dan belum ditanggapi atau ditetapkan sebagai bahan kajian dan pertimbangan di dalam melakukan penelusuran kasus. Itu yang dapat sampaikan kepada teman-teman pers, media, dan kepada masyarakat. Jangan takut untuk melapor atau mengadu dan menyampaikan keluhan kepada Polri. Bravo Polri, bravo penegakan hukum di Indonesia, dan kepada masyarakat Indonesia, mari kita bersatu padu untuk mencari keadilan. Selamat malam.